Pemirsa, masa aliansi mahasiswa menolak reklamasi Pantai Ancol yang menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta Pusat berakhir bentrok dengan polisi. Mereka menolak kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi seluas 155 hektar di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Bentrokan antara mahasiswa dan polisi pecah saat polisi berusaha memadamkan api dari ban yang dibakar massa. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menolak reklamasi, menuntut dibatalkannya izin reklamasi Pantai Ancol seluas 155 hektar dan menuntut janji Gubernur DKI Anies Baswedan saat kampanye pilkada lalu, di mana ia berjanji tidak akan mengizinkan reklamasi Pantai Ancol. Usai beraksi di depan Balai Kota, massa pengunjuk rasa tolak reklamasi Ancol kembali melanjutkan aksinya di kawasan Ancol. Aksi saling dorong juga terjadi saat pengunjuk rasa mencoba merangsek masuk ke dalam kawasan Ancol, namun mendapat penjagaan petugas. Massa kemudian membakar ban bekas, namun petugas keamanan wisata Ancol langsung memadamkan api. Para pengunjuk rasa kemudian memblokade ruas jalan akses masuk ke dalam kawasan Ancol. Massa akhirnya berangsur-angsur membubarkan diri jelang sore hari. Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berujung ricuh. Massa menuntut pemerintah setempat memperhatikan kesejahteraan petani. Kawan-kawan semua, ban kebes, ban kebes, ban kebes, ban kebes. Kericuhan terjadi saat massa yang berusaha masuk ke kantor DPRD Kabupaten Bima ditahan aparat kepolisian yang berjaga. Massa didorong keluar pintu gerbang setelah hendak menduduki kantor DPRD setempat. Massa kemudian berunjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD sambil membakar ban. Dalam aksinya, massa menuntut agar pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan para petani, terutama menstabilkan harga komoditi hasil pertanian yang sedang anjlok akibat pandemi. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa mahasiswa memprotes harga sawit yang rendah di Mamuju, Sulawesi Barat juga berlangsung ricuh. Mahasiswa yang memaksa untuk menemui gubernur dicegat aparat hingga terlibat saling dorong. Puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Manakara bersama organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah ini terus berusaha masuk untuk menemui Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar. Massa meminta agar Ali Balmasdar mencopot Kepala Dinas Perkebunan karena dinilai gagal mengurusi persoalan pertanian. Mereka menilai banyak perusahaan sawit yang tidak mematuhi harga tandang yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perkebunan juga dituding berkolusi dengan perusahaan, sehingga harga sawit Sulawesi Barat selalu lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Beberapa poin dan kemudian kami akan tetap mengawal daripada proses poin kesepakatan sehingga kami menarik ulur massa ini untuk menyelesaikan proses aksi. Massa mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terus bergulir. Kali ini massa di Lampung Utara dan Surabaya menyuarakan agar RUU HIP ditunda di Prolegnas. Penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila bergulir di berbagai daerah. Massa dalam Aliansi Suara Masyarakat Lampung Utara ini berjalan kaki
dari Bundaran Payan Mas Kota Bumi ke kantor DPRD Lampung. Dalam aksinya, mereka lantang membacakan pernyataan sikap menolak RUU HIP. Massa menilai RUU HIP hanya melemahkan Pancasila dan memecah belah masyarakat. Para demonstran ini meminta polisi mengusut pengusul RUU HIP. Supaya disampaikan ke DPR RI dan masyarakat Lampung menolak atas adanya rancangan undang-undang HIP tersebut. Demonstrasi menolak RUU HIP dikawal polisi. Demonstrasi menolak RUU HIP juga terjadi di depan gedung DPRD Jawa Timur Senin kemarin. Demonstrasi gabungan dari sejumlah organisasi massa berlangsung sejak pagi. Massa membawa sejumlah poster yang isinya menolak RUU haluan ideologi Pancasila yang dianggap mencederai dasar negara Indonesia. Dalam orasinya, perwakilan massa ini menyebut akan membela Pancasila yang merupakan sumber hukum Indonesia. RUU HIP pun dianggap akan melemahkan Pancasila. Massa pun meminta agar RUU HIP dicabut dari prolegnas karena berpotensi mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Dari Lampung dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa penolakan tenaga kerja asing kembali bergulir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memastikan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia adalah tenaga ahli, bukan buruh. Hari yang coba kami lakukan hari ini adalah mencoba keluar kau. Lemparkan tai sapi. Kantor imigrasi kembali menjadi sasaran aksi massa yang memprotes kedatangan tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Imigrasi yang meloloskan 261 TKA Cina gelombang 1 dan 2 ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Sementara terkait TKA Cina, pemerintah menegaskan semua kebijakan sesuai prosedur. Kabupaten Konawe kerjasama dengan Virtual.com, perusahaan yang virtual yang investasi di sana, itu akan menyerap 5.000 tenaga kerja lokal. Jadi tenaga kerja yang akan datang, yang kita rencanakan akan masuk 500 itu dengan mereka bisa mengoperasikan perusahaan yang dibangun, maka akan bisa menyerap 5.000 tenaga kerja lokal, bukan 5.000 TKA, 5.000 tenaga kerja. Dan sudah ada MOU antara perusahaan tersebut dengan pemerintah daerah. Kita beralih ke informasi dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, di mana seorang pria digerebek istrinya yang tengah hamil 5 bulan karena berselingkuh di kamar indekos. Polisi menangkap pria ini karena juga ditemukan bungkusan yang diduga narkoba. Oh gitu, uang stres. Begini, nggak tahu mau lu, tahu nggak? Wanita yang tengah mengandung 5 bulan ini memaki suaminya sendiri yang tertangkap basah berselingkuh dengan wanita lain dalam kamar kos di Jalan Tuasan, Kota Medan, Sumatera Utara. Di dalam kamar ini juga ditemukan 2 pria lain dan 2 wanita, sementara suami yang digerebek istrinya ini hanya terdiam. Kemarahan ibu 2 anak ini semakin menjadi setelah wanita selingkuhan suaminya justru menyalahkan dirinya. Mau introspeksi diri aja. Lu nggak usah suruh aku introspeksi diri, lu aja lah introspeksi diri, tahu nggak? Nggak tahu malu. Lu bilang nggak ganggu laki gua lagi kan? Buktinya apa? Buktinya apa? Dia yang cinta sama aku. Dia cinta sama lu jangan kegantengan dong. Lu tahu dia punya istri kan? Terserah dia. Aparat Polsek Percut Setuan yang turut serta dalam penggerebekan ini menemukan bungkus diduga narkoba yang akan digunakan oleh kelima orang ini. Beberapa kali lah udah saya peringatin, bulan 10 tahun kemarin juga udah kedapatan juga lewat SMS, lewat chat, semuanya mesra-mesra, kiriman duit semuanya juga ada. Belum ada keterangan resmi dari Polsek Percut Setuan terkait kasus ini karena masih meminta keterangan terlapor dan rekan-rekannya termasuk dugaan pesta narkoba yang akan dilakukan dalam kamar kos. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.